Ribuan tentara Amerika Serikat masuk Islam. Meskipun ada retorika negatif yang diciptakan untuk memburuk-burukan agama Islam, tapi nyatanya agama ini bertumbuh paling pesat di Amerika dan telah memberikan kontribusi besar bagi negara itu termasuk dalam militer. ABC News mewartakan terdapat 5.896 muslim yang diidentifikasi bertugas di militer pada tahun 2015. Hal itu menurut laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan rincian Angkatan Darat berjumlah 3.350, Angkatan Laut 1.336, Angkatan Udara 765, dan Korps Marinir berjumlah 545 orang. Sementara total anggaran militer aktif Amerika Serikat per 28 Februari 2019 dilansir Wikipedia adalah 1 juta lebih prajurit dengan tambahan 700 lebih orang di 7 komponen cadangan. Melihat data jumlah tersebut, tidak semua anggota prajurit melaporkan keyakinan mereka. Di tahun 2015 saja, terdapat 400.000 anggota yang belum melaporkan keyakinan tersebut. Jadi, jumlah total muslim saat ini yang bertugas di militer Amerika Serikat kemungkinan lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dan perkembangan agama Islam di Amerika Serikat khususnya dan dunia secara umumnya. Militer Amerika Serikat mempersilahkan personilnya untuk melaporkan kepercayaan yang menurut mereka anut, bahkan menuliskannya dalam kalung pengenal yang biasa dikenakan oleh seorang prajurit ketika ditugaskan di medan perang. Alasannya adalah untuk memudahkan pihak militer melakukan pemakaman apabila yang bersangkutan tewas, sesuai kepercayaan yang dianut prajurit tersebut. Seorang mantan Amerika Serikat, Daud Salam, memutuskan pindah agama menjadi Islam di tahun 1975. Saat itu umurnya baru 18 tahun. Ia pensiun dari Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 2002. Sementara ketika Donald Trump mengatakan pada musim gugur lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membuat muslim di Amerika Serikat membawa kartu identitas khusus, Tayyip Rashid merogoh koceknya dan mengeluarkan ID militernya, kemudian memposting gambarannya secara online di laman medsosnya. Hey Donald Trump, aku seorang muslim Amerika dan aku sudah membawa ID khusus, di mana punyamu? Tulisnya dalam unggahan di media. Menarik pula kisah Michael Banners yang kini telah berganti nama menjadi Khalid Habas. Ia lahir di Alexandria, Louisiana 49 tahun yang lalu. Sama sekali tidak pernah terbesit dalam benaknya akan memeluk Islam dan menjadi pemimpin agama Islam di kemiliteran Amerika Serikat seperti dirinya saat ini. Tidak jarang tentara yang dibimbingnya kemudian masuk Islam. Secara keseluruhan, katanya Angkatan Darat telah meningkatkan infrastruktur budaya Islam. Kebebasan beragama memungkinkan tentara muslim menunaikan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan survei dan penelitian demografis oleh Pew Research Center dan berbagai sumber ditaksir, ada 3,45 juta muslim yang tinggal di Amerika. Amandemen pertama Konstitusi Amerika sendiri menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Amerika. Walaupun kebebasan beragama dijamin Konstitusi Amerika Serikat, toleransi masih menjadi tantangan besar di negara tersebut. Sementara total anggaran militer aktif Amerika Serikat per 28 Februari 2019 dilansir Wikipedia adalah 1 juta lebih prajurit dengan tambahan 700 lebih orang di 7 komponen cadangan. Melihat data jumlah tersebut, tidak semua anggota prajurit melaporkan keyakinan mereka. Di tahun 2015 saja, terdapat 400.000 anggota yang belum melaporkan keyakinan tersebut. Jadi, jumlah total muslim saat ini yang bertugas di militer Amerika Serikat kemungkinan lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dan perkembangan agama Islam di Amerika Serikat khususnya dan dunia secara umumnya. Militer Amerika Serikat mempersilahkan personilnya untuk melaporkan kepercayaan yang menurut mereka anut, bahkan menuliskannya dalam kalung pengenal yang biasa dikenakan oleh seorang prajurit ketika ditugaskan di medan perang. Alasannya adalah untuk memudahkan pihak militer melakukan pemakaman apabila yang bersangkutan tewas, sesuai kepercayaan yang dianut prajurit tersebut. Seorang mantan Amerika Serikat, Daud Salam, memutuskan pindah agama menjadi Islam di tahun 1975. Saat itu umurnya baru 18 tahun. Ia pensiun dari Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 2002. Sementara ketika Donald Trump mengatakan pada musim gugur lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membuat muslim di Amerika Serikat membawa kartu identitas khusus, Tayyip Rashid merogoh koceknya dan mengeluarkan ID militernya, kemudian memposting gambarannya secara online di laman medsosnya. Hey Donald Trump, aku seorang muslim Amerika dan aku sudah membawa ID khusus, di mana punyamu? Tulisnya dalam unggahan di media. Menarik pula kisah Michael Banners yang kini telah berganti nama menjadi Khalid Habas. Ia lahir di Alexandria, Louisiana 49 tahun yang lalu. Sama sekali tidak pernah terbesit dalam benaknya akan memeluk Islam dan menjadi pemimpin agama Islam di kemiliteran Amerika Serikat seperti dirinya saat ini. Tidak jarang tentara yang dibimbingnya kemudian masuk Islam.
Secara keseluruhan, katanya Angkatan Darat telah meningkatkan inflasitas budaya Islam. Kebebasan beragama memungkinkan tentara muslim menunaikan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan survei dan penelitian demografis oleh Pew Research Center dan berbagai sumber ditaksir, ada 3,45 juta muslim yang tinggal di Amerika. Amandemen pertama Konstitusi Amerika sendiri menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Amerika. Walaupun kebebasan beragama dijamin Konstitusi Amerika Serikat, toleransi masih menjadi tantangan besar di negara tersebut. Sementara total anggaran militer aktif Amerika Serikat per 28 Februari 2019 dilansir Wikipedia adalah 1 juta lebih prajurit dengan tambahan 700 lebih orang di 7 komponen cadangan. Melihat data jumlah tersebut, tidak semua anggota prajurit melaporkan keyakinan mereka. Di tahun 2015 saja, terdapat 400.000 anggota yang belum melaporkan keyakinan tersebut. Jadi, jumlah total muslim saat ini yang bertugas di militer Amerika Serikat kemungkinan lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dan perkembangan agama Islam di Amerika Serikat khususnya dan dunia secara umumnya. Militer Amerika Serikat mempersilahkan personilnya untuk melaporkan kepercayaan yang menurut mereka anut, bahkan menuliskannya dalam kalung pengenal yang biasa dikenakan oleh seorang prajurit ketika ditugaskan di medan perang. Alasannya adalah untuk memudahkan pihak militer melakukan pemakaman apabila yang bersangkutan tewas, sesuai kepercayaan yang dianut prajurit tersebut. Seorang mantan Amerika Serikat, Daud Salam, memutuskan pindah agama menjadi Islam di tahun 1975. Saat itu umurnya baru 18 tahun. Ia pensiun dari Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 2002. Sementara ketika Donald Trump mengatakan pada musim gugur lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membuat muslim di Amerika Serikat membawa kartu identitas khusus, Tayyip Rashid merogoh koceknya dan mengeluarkan ID militernya, kemudian memposting gambarannya secara online di laman medsosnya. Hey Donald Trump, aku seorang muslim Amerika dan aku sudah membawa ID khusus, di mana punyamu? Tulisnya dalam unggahan di media. Menarik pula kisah Michael Banners yang kini telah berganti nama menjadi Khalid Habas. Ia lahir di Alexandria, Louisiana 49 tahun yang lalu. Sama sekali tidak pernah terbesit dalam benaknya akan memeluk Islam dan menjadi pembimbing agama Islam di kemiliteran Amerika Serikat seperti dirinya saat ini. Tidak jarang tentara yang dibimbingnya kemudian masuk Islam. Secara keseluruhan, katanya Angkatan Darat telah meningkatkan inflasitas budaya Islam. Kebebasan beragama memungkinkan tentara muslim menunaikan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan survei dan penelitian demografis oleh Pew Research Center dan berbagai sumber ditaksir, ada 3,45 juta muslim yang tinggal di Amerika. Amandemen pertama Konstitusi Amerika sendiri menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Amerika. Walaupun kebebasan beragama dijamin Konstitusi Amerika Serikat, toleransi masih menjadi tantangan besar di negara tersebut.